Susah. Kenapa lagi kamu, Nit? Ada apa? Pusing, ini loh matematikanya pusing, aku pusing. Loh, kamu kan udah didaftarin sekolah untuk ikut lomba toh? Ini mau les berarti? Aku tuh mau tanya, kalau misalnya nggak les nggak apa-apa kan? Ya kalau kamu bisa nggak apa-apa, tapi kalau kamu harus les berarti kamu belum bisa toh? Bukan itu, aku tuh capek kan. Terus masalahmu apa? Kamu nggak suka matematika? Bukan nggak suka. Lah ini buktinya apa yang kamu bawa? Ya matematika, tapi aku tuh benci akhirnya sama matematika. Loh, Kak. kok malah bilang benci tuh gimana? Nggak boleh bilang gitu. Ini kan kamu mau lomba. Jadi kamu tuh tandanya dianggap mampu. Males. Kalau kamu benci, ya nggak bisa ikut lomba. Oh, aku tuh sebenarnya Kak udah nggak mau yang namanya ikut lomba-lomba gini. Aku tuh capek loh. Ini loh pertanyaannya ini loh. Aku kan mumet. Loh, gimana tuh kok kamu nggak mau? Gurumu tuh bilang nih, yang siap cuma kelompokmu. Kelompok yang lain nggak siap, ada yang sakit dan lain sebagainya. Tapi kelompokmu yang siap. Kalau kamu nggak ikut lomba, nggak ada perwakilan. Terus gimana? Oh, sebenarnya itu aku tuh malu Kak. Gara-gara ya kemarin lomba itu aku Malu masa sama siapa? sama teman-teman. Memang kamu ngelakukan kesalahan apa? Pas kemarin lomba aku tuh jawab pertanyaan Terus dan salah? salah 3. Ya Aku salah kan biasa. malu. Tapi kan sebenarnya nggak apa-apa kan, persiapanmu oke kan? Tinggal satu langkah lagi kan? Kenapa kamu nggak mau? Iya. Nit, jadi sebenarnya oke kan persiapanmu? Iya, oke. Nah, ini Kak, berarti kan aku misalnya nggak les, itu nggak apa-apa, ya kan? Wong persiapanku udah oke kok. Ini aku sudah ngerjain separuh, udah mau beres ini. Oh. Kalau oke, kenapa persiapannya kamu hindari terus? Apa kamu benar-benar oke atau sebenarnya nggak oke nih? Gini Kak, sebenarnya aku tuh tinggal berdoa aja sama Tuhan. Tuhan, tolong aku, persiapanku sudah oke. Nanti kalau aku jawab pertanyaan, Tuhan langsung ciling. Bisa ya? Itu kan asik, juara 1 gitu. Well adalah Nit. Jadi pemikiranmu Tuhan langsung bikin kamu jadi celing, jadi pintar gitu. Itu Kok enak banget. loh. Menurutku pemahamanmu tuh kurang tepat. Ya ampun, kurang tepat gimana Kak? Jadi ini Tuhan atau pesuruhmu? Kamu seenaknya minta sama Tuhan, Tuhan jadikan aku pinter dalam sekejap. Terus kamu nggak mau usaha gitu. Kamu cuma setiap ada sesuatu, Tuhan jadikan aku ini. Terus di mana usahamu? Tuhan ini Tuhanmu atau pesuruhmu? Iya ya, Tuhan ya Tuhanku, bukan pesuruhku. Aku salah. Memang sih Nit, Tuhan dapat memberikan keajaiban seperti yang kamu mau. Tapi ada bagian kita yang harus kita kerjakan. Oh, gitu ya. Maksudnya gimana? Maksudnya dijelaskan lagi. Ya, kita tetap harus melakukan bagian kita dan Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Sebenarnya bagi Tuhan tuh simple banget. Tidak ada yang mustahil yang Tuhan tidak bisa lakukan. Tapi kita tetap harus melakukan bagian kita. Dan kita harus percaya apapun yang Tuhan berikan untuk kita adalah yang terbaik. Tapi kita tidak boleh hanya berdiam saja dan sekedar meminta. Harus berusaha.
melakukan bagian kita, Ninit. Oke. Ninit dan teman-teman di rumah, kita akan menyaksikan bagaimana mujizat Tuhan mengubah air menjadi anggur. Dan ini ada di Alkitab, di Yohanes 2 ayat 1 sampai 11. Ih, apa hubungannya, Kak? Nah, makanya disimak dengan baik ya, supaya kita semua mengerti. Oke, aku akan menyimak dengan baik. Oke, ayo kita mulai. Sip. Perkawinan di Kana. Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan 11. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Kak, aku mau tanya. Tempayan itu isinya air? Kamu nggak tahu tempayan itu apa? Nggak tahu. Tempayan itu isinya air untuk pembasuhan. Oh, untuk pembasuhan cuci muka gitu. Iya, cuci Ya jelas bukan toh ya Nini. Masa buat cuci muka, bukan buat diminum juga loh. Lah buat apa? Itu buat mencuci kaki. Oh, mencuci kaki. Di masa itu, orang berpergian biasanya dengan berjalan kaki. Belum ada sepeda, motor, atau mobil kan? Jalanan juga masih tanah. Oleh karena itu, kakinya kotor kena debu dan tanah. Menurut tradisi Yahudi, sebelum masuk ke rumah pesta, sandal yang kotor harus dilepaskan dan kaki yang kotor harus dicuci dengan air. Ya pakai air pembasuhan ini. Jadi air pembasuhan ini air yang tidak berharga. Aku jadi ingat. Dulu waktu diajak Maem di Malioboro itu dikasih kayak tempat begitu untuk cuci tangan. Iya kan? Buat diobok-obok kayak Joshua itu diobok-obok. Pinter kamu Nit, bener. Itu memang buat air cuci tangan. Tapi kalau air pembasuhan untuk cuci kaki. Oh, oke. Aku tambah tahu sekarang. Oke, sekarang kita akan bahas lebih lanjut lagi. Siap? Siap? Siap. Siap yang di rumah? Oke. Oke, kita lanjut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Nah, sekarang kalian perhatikan apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Ninit, Tuhan Yesus menyuruh pelayan-pelayan tersebut untuk mengisi 6 tempayan tersebut dengan air sampai penuh. Kemudian dia menyuruh pelayan tersebut mencedoknya dan membawanya kepada pemimpin pesta. Oh, pertanyaannya Ninit, kalau kamu yang jadi pelayannya, kemudian kamu melakukan hal tersebut, mencedok air yang biasanya untuk basuh kaki, dan membawanya ke pemimpin pesta, kira-kira nih, kamu mau nggak? Kalau aku yang disuruh, aku pasti mencibir lah, Kak. Jijai banget. Masa air dari tempat cuci kaki terus diserahkan kepada siapa itu pemimpin pesta suruh minum, dan nanti kalau dia tahu, aku pasti dimarahin. Tapi jijik aku, jijik. Iya sih, kalau pelayannya pasti juga berpikir kayak gitu. Tapi Ibu Yesus sudah bilang dengan para pelayannya, pokoknya apapun yang diperintahkan anakku, lakukan saja.
Jangan ngeyel, jangan banyak tanya, ikuti saja. Oleh karena itu, mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Nah, kamu penasaran nggak nih selanjutnya seperti apa? Iyalah. Yang di rumah juga pasti penasaran ya? Ih, penasaran kan teman-teman? Ayo Kak, lanjutin lagi. Ayo kita langsung lanjut lagi. Yes, ayo. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Pemimpin pesta memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Wah, anggur. Hah? Anggur. Oh, itu kan berarti buah yang bendol itu yang warnanya ungu itu kan? Iya kan? Bukan, Nit. Lah terus? Anggur itu di sini dalam bahasa Inggrisnya disebut wine. Wine. Anggur atau wine adalah minuman beralkohol yang dibuat dari fermentasi anggur ataupun buah-buah lainnya. Wah, berarti mengandung alkohol. Iya, Kak? Iya, di tradisi Yahudi memang seperti itu. Kalau ada pernikahan, disediakan anggur atau wine. Tapi kalau di Indonesia nggak ada, Kak. Ya nggak ada lah. Kalau di Indonesia adanya apa? Oh, sirup. Oke. Atau es teh. Oke. Terus air putih dingin gelasnya kecil itu. Iya, Cuma itu yang pasti ada ya. Nah, itu bagus. Ya. Air putih sehat. Kamu udah bawa? Oh ini, Oke. udah disediain. Buka dulu. Buka dulu. Oh. Memang segar. Nit, lanjut ya. Iya. Pemimpin pesta sampai kebingungan. Biasanya anggur yang baik dikeluarkan di bagian awal. Setelah itu baru anggur yang mutunya kurang baik atau yang harganya lebih murah. Tapi ini di bagian akhir, Ya. anggur yang dikeluarkan adalah anggur yang sangat baik. Asal kamu tahu ya, Nit ya. Untuk membuat anggur Ya. menjadi minuman yang sangat enak dan sangat mahal, itu membutuhkan waktu yang lama sekali. Tahu nggak berapa lama? Nggak tahu berapa? Mau tahu nggak? 3 jam. Beneran mau tahu? Iya, pengen tahu. Mau tahu atau mau tahu banget? Banget. Oke, itu butuh waktu 30 tahun, Nit. 30 tahun. Lama banget. Wadidah. 30 tahun. Sebentar. Tapi tadi Tuhan Yesus itu kan cuman begini. Nyuruh pelayan-pelayan mengisi 6 tempayan penuh. Kemudian menyuruh mencedoknya. Kemudian menyuruh lagi memberikan kepada pemimpin pesta. Itu paling nggak sampai 5 menit, Kak. Jadi kan? Ya Tuhan, Tuhanku kok hebat banget ya Kak ya. Itulah, Nit, yang dinamakan dengan mujizat. Air berubah menjadi anggur. Sebentar, biar aku ingat-ingat. Mujizat. Pinter banget. Mujizat. Yes. Mujizat. Oke. Ya. Bener banget. Itu adalah mujizat pertama kali yang dilakukan Tuhan Yesus dan terjadi di kota Kana. Nah, itu dicatat dengan baik di Alkitab. Di Yohanes 2 ayat 11. Ayo kita baca lagi. Siap, ayo kita baca lagi. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Dari kisah Tuhan mengubah air menjadi anggur ini, kita bisa belajar banyak hal. Yang pertama, Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Dari air untuk cuci kaki dijadikan anggur yang sangat bagus dan sangat mahal harganya. Syaratnya, kita harus mengundang Tuhan Yesus masuk ke dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan di dalam rumah kita. Yang kedua, Tuhan bekerja sesuai kedaulatannya. Apakah mujizat saat ini masih ada?
Jawabannya jelas, mujizat Tuhan masih ada. Tapi kita harus ingat, Tuhan itu berdaulat. Maksudnya, terjadi mujizat atau tidak, itu haknya Tuhan. Seandainya terjadi mujizat, ya puji Tuhan. Tetapi seandainya belum terjadi mujizat atau tidak terjadi mujizat, kita tetap percaya bahwa Tuhan itu tetap baik dan tidak pernah meninggalkan kita, serta selalu siap untuk menolong kita. Ini ada ayat yang bagus sekali. Harus tetap diingat ya, nggak boleh lupa. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sekarang Ninit ulang ya Kak. Mazmur 124 ayat 8. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Wah, berarti Kak, sumber pertolongan kita itu hanya sama Tuhan. Gitu kan? Bener banget nih. Dan mujizat itu masih bisa terjadi sampai sekarang kan? Nit, mujizat itu masih ada sampai saat ini. Tetapi kita harus tahu bahwa Tuhan itu berdaulat. Ketika Tuhan memberikan mujizat untuk kita, kita bersyukur. Ya. Ketika Tuhan tidak memberikan mujizat untuk kita tetap harus bersyukur. Nit, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Walaupun Tuhan belum memberikan kita mujizat, kita tetap harus percaya kepada Tuhan. Syaratnya, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang setia dan taat kepada Tuhan. Oke. Ninit, sekarang kita harus kembali ke bagian les matematikamu. Itu kan sebenarnya sudah termasuk cara Tuhan menolongmu dan kelompokmu. Iya sih. Tapi Kak, ya masa nggak bisa? Oke. Nggak bisa gimana? Kamu sudah diberi guru les yang bagus, sudah diberi pendamping, sudah diberi teman-teman yang support kamu. Kurang apa? Kamu tinggal melakukan bagianmu yang terbaik dan kemudian kamu berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan. Selanjutnya terserah Tuhan. Mau menang puji Tuhan, mau kalah pun tetap mengucap syukur. Yang penting kamu sudah melakukan bagianmu, Nit. Oke Kak. Oke. Aku semakin paham dan aku tetap harus tekun. Betul kan? Betul banget. Dan jangan lupa berdoa. Nah, sekarang aku berdoa boleh nggak Kak? Boleh dong. Yuk kita juga ajak teman-teman yang di rumah untuk berdoa bareng. Iya. Yuk teman-teman, kita berdoa bersama-sama. Jangan lupa tutup matamu, lipat tanganmu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengar Tuhan bahwa Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami. Dari air untuk cuci kaki, Tuhan bisa ubah menjadi anggur yang mahal harganya. Saat ini kami juga percaya Tuhan selalu punya cara untuk menolong kami, baik kami di rumah, di sekolah, dimanapun kami berada, sesuai dengan kedaulatanmu. Kami mau mengundangmu Tuhan Yesus masuk dalam hati dan pikiran kami, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah Nini, Ya. jangan lupa ya, les matematika, berdoa, dan kamu akan menang. Amin. Oke? Amin. Oke. Kakak pamit dulu ya, karena setelah ini masih ada kerjaan yang lain. Ya. Oke. Besok kabarin kakak ya, hasilnya bagaimana? Siap Oke? Kakak. Oke. Kita tos dulu dong. Tos. Oke. Dadah. Takkan ku ragu Tuhan,
Kan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu. Tuhan, kami percaya Engkau akan selalu menolong apapun yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan untuk setiap pertolongan-Mu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaiban-Mu. Kau dahsyat dalam segala perbuatan-Mu, dan ku tenang di dalam cara-Mu, dan ku tenang di dalam